Agisa Febila. Kiai AS tersangka atas pencabulan 50 santriwati di Pati akhirnya berhasil ditangkap. Sudah bergabung bersama kami Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, Kasat Reskrim Polresta Pati. Selamat siang Pak Dika. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Dika langsung saja. Untuk laporan atas pencabulan ini kan sudah ada sejak tahun 2024. Dan baru ramai dan ditangkap akhirnya tahun 2026. Hari ini, kenapa bisa begitu lama, Pak? Jadi laporan awalnya memang di tahun 2024, Mbak. Jadi kalau kami coba buka kembali berkasnya, mengingat saya juga baru 2 bulan dilantik sebagai Kasat Reskrim di Pati. Jadi penyidik pun juga sudah ada yang pensiun, ada yang berganti. Namun sebenarnya bukan berhenti, Mbak. Tapi memang sedikit ada menghambat proses penyidikan. Jadi dikarenakan banyak saksi korban. Jadi ada beberapa saksi korban itu yang mencabut laporannya. Jadi proses penyidikan sedikit terhambat. Nah, namun pada tahun 2026, jadi memang kami diperintahkan oleh Bapak Kapolres untuk istilahnya membersihkan kasus-kasus tunggakan. Nah, jadi kasus-kasus tunggakan coba kita bedah mana yang sekiranya bisa cepat kita selesaikan. Nah, salah satunya kasus pencabulan santriwati ini, Mbak. Jadi kasus ini di 20 bulan Maret, nah Maret, 20 April, 20 April ini sudah kita mulai jalankan lagi, Mbak, setelah kita memeriksa beberapa saksi dalam perkara ini. Ya kita sudah melakukan olah TKP sampai dengan kita melakukan penetapan tersangka, Mbak. Baik, apakah artinya selama tahun 2024, sejak laporan awal hingga 2026 ini, laporannya terus bertambah, makanya akhirnya kasusnya dilanjutkan atau seperti apa, Pak? Dari data penyidikan di dan juga laporan yang ada di Polres Tapati ini, Mbak. Jadi dari tahun 2004 sampai 2006 tetap, Mbak, untuk korban baik sebagai pelapor maupun saksi hanya masih 5 orang, Mbak. Jadi dari 5 orang itu 3 diantaranya mencabut keterangan sebagai saksi, Mbak. Baik, nah untuk kronologis penangkapan pagi hari tadi terhadap tersangka ini boleh diceritakan Pak Dika seperti apa? Jadi kronologisnya awalnya memang kita sudah memanggil yang bersangkutan sebagai tersangka. Jadi kita berusaha mengedepankan HAM dan juga ajas profesionalitas. Jadi kita melakukan penangkapan sebelum kita mengekam hak daripada tersangka. Jadi kita berupaya untuk melakukan panggilan dulu, Mbak, sebagai tersangka. Jadi saat kita panggil sebagai tersangka, ternyata yang bersangkutan tidak hadir dan kita tunggu pun sampai malam. Namun demikian kita juga sudah menduga adanya indikasi yang tidak bagus daripada korban. Kita sudah cek juga, akhirnya saat tanggal 4 itu juga kita sudah melakukan lidik, Mbak. Jadi kita melakukan lidik tentang keberadaan korban. Nah, jadi semua ponsel yang digunakan korban tidak aktif. Sampai akhirnya kita eh, sampai akhirnya kita dengan melakukan penyelidikan, ya mencari kebiasaan daripada tersangka ini, Mbak. Jadi tersangka ini kebiasaannya kan sering napak tilas atau ke petilasan-petilasan ataupun makam keramat. Nah, jadi mana yang sering didatangi sama yang bersangkutan, kita coba datangi dan syukur alhamdulillah sedikit demi sedikit ada petunjuk arah daripada yang bersangkutan. Sampai akhirnya kita menemukan
ada pihak yang membantu yang bersangkutan untuk melarikan diri ya. Jadi awal mulanya setelah dapat dari pihak yang membantu korban yang dari tersangka yang melarikan diri, kita dapat menemukan keberadaan tersangka. Pak Dika, kenapa tersangka dari awal ini tidak langsung ditahan sampai akhirnya justru bisa kabur ke Wonogiri begitu, Pak? Nah, jadi izin menjelaskan, Mbak, kenapa kok kita melakukan hal tersebut? Karena memang dalam beracara kita juga berusaha, Mbak, agar kasus ini cepat selesai. Makanya kita mengedepankan kemarin kehati-hatian dan juga profesionalitas. Jadi jangan sampai proses penyidikan kita ini ada celah. Ada celah misalnya baik secara administrasi maupun SOP penanganan. Nah, jadi kita lakukan dulu gelar penetapan tersangka dan juga pemanggilan. Itu memang diatur ada di putusan MK. Jadi sebelum seseorang dilakukan penangkapan harus paling nggak ada dua alat bukti yang sah dan juga pemeriksaan yang dilakukan sebagai tersangka. Jadi jadi kita juga hati-hati jangan sampai nanti tujuan kita pengen kasus ini cepat, nah nanti terhambat ada celah di penyidikan, nah nanti dari pihak sana melakukan pra atau apa, jadi prosesnya nanti jadi lambat lagi. Jadi kita upayakan prosesnya ini cepat sesuai SOP, profesional, dan juga tetap mengedepankan hak asasi manusia. Baik, Pak, sejauh ini dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan juga penyidikan kepolisian, modus tersangka ini seperti apa, Pak Dika? Dari saksi maupun korban yang sudah kita periksa, jadi modusnya yakni ajaran tirak tirakot, torikot. Jadi torikot ini yang intinya itu yang namanya guru dan murid itu hubungannya, yakni murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini murid yakni santriwati, dan guru dalam kejadian ini kita sebagai guru sebagai ustadz atau kiai tersebut, Mbak. Jadi santri harus nurut dengan apa kata kiainya. Jadi ucapan yang dilakukan oleh Pak Kiai ini anggapannya benar. Jadi di sini juga kita juga menetapkan juga tentang relasi kuasa di dunia pendidikan. Mengingat pondok pesantren juga kan itu kan dunia pendidikan juga. Ada pengajar, ada yang terdidik. Berarti kan ada ustadz ataupun kiai, ada santri ataupun santriwatinya. Pak Dika, sejauh ini atau hingga saat ini, apakah benar korbannya 50? Karena isunya justru lebih dari 50 santriwati yang menjadi korban. Ada yang hamil, ada yang dinikahkan secara siri, terus digugat cerai dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Pak? Sampai saat ini, Mbak, tentunya kita dari Polres Pati menerima dan mengharapkan, Mbak, apabila memang ada saksi korban, dalam hal ini santriwati yang pernah menjadi korban dari pencabulan Ashari ini, mau datang dan melaporkan ke Polresta Pati ya. Dengan harapan kita sama-sama komitmen agar dengan semakin banyaknya korban itu akan membuat tuntutan dan vonis hakim nanti yang sangat-sangat memberatkan bagi yang bersangkutan. Jadi kita membuka juga posko aduan di Polresta Pati. Baik dari luar pun juga silakan kalau yang sudah ada membuka posko dan di situ ada yang melapor agar diantar ke Polresta Pati. Untuk sampai Berarti saat sekarang ini masih total 5, Mbak, korban yang sudah melapor dan sudah kami periksa. Dan kami masih menunggu ada korban yang mau melaporkan tentang apa yang sudah dialaminya. lalu Pak Dika, tersangka AS ini dijerat Nah, pasal apa saja, Pak? dalam kasus ini kami dari penyidik
menerapkan pasal 76, Mbak, 76 huruf E, junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak. Ini ancamannya 5, 5 minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Atau pasal 6 huruf C, kami juntuhkan pasal 15 ayat 1, Mbak, huruf E Undang-Undang RI nomor 12 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dengan ancaman maksimalnya 12 tahun. Baik, lalu untuk update terbarunya kan izin pondok pesantren tersebut juga dicabut. Nasib santri dan santriwati di ponpes tersebut bagaimana, Pak Dika? Kalau terkait izin dicabut atau sudah atau belumnya, mungkin nanti yang bisa menjawab dari pemerintah setempat ataupun Kemenak, Mbak. Tapi yang setahu kami, untuk santriwati maupun santri yang ada di sana sudah banyak yang dijemput atau dipulangkan oleh pondok, banyak dijemput oleh keluarga dan dipulangkan oleh pondok. Pak Dika, saat ini posisi tersangka sedang berada di mana dan berapa lama lagi? Karena Bapak juga masih dalam perjalanan gitu ya. Sampai ke Pati ini berapa lama lagi, Pak? Kalau dari Wonogiri ke Pati tadi sekitar 5 jam, Mbak. Ini kita sudah melewati Gerobokan dan masuk ke wilayah Pati ini, Mbak. Posisi tersangka bersama kami, Mbak, satu mobil, Mbak, kebetulan. Oh, begitu, berarti Pak Dika juga bersama tersangka ini saat ini dalam perjalanan ke Pati, begitu ya, Pak? Ya, benar, Mbak. Baik. Kami berhenti sebentar nih, Mbak, nanti hilang sinyal kalau jalan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dika untuk waktunya bergabung bersama kami, Liputan 6 SCTV. Nggih. Siap. Makasih banyak, Mbak. Kami tunggu terus update terbarunya dari kasus ini ya, Pak Dika ya. Iya, siap. Siap, Mbak. Ya, tadi pembicaraan kami membahas mengenai kasus pencabulan terhadap santriwati yang dilakukan oleh Kiai yang saat ini sudah menjadi tersangka dan sudah ditangkap. Tentunya kami akan terus mengupdate berita terbarunya. Jangan lupa untuk terus. Dia dikatakan bodoh, dia dikatakan tolol, dia dikatakan gembel, semua. Enggak lagi itulah begini. Anggaplah itu benar. Justru karena itu benar, sehingga timbullah rasa kesal daripadanya, kan begitu. Oleh karena kesal, marah, maka mungkin sekali untuk memukul, melakukan pemukulan. Jadi dalil kita, tuduhan kita nyata-nyata makin mendekati kebenarannya, kan begitu kira-kira kan. Arahnya ke sana. Anggaplah itu benar. Kemudian berarti berujung kepada pemukulan kan. Ya walaupun seharusnya tidak boleh, apapun alasannya pemukulan kan tidak boleh dilakukan kan. Yang itu yang kita dalilkan, itu yang kita laporkan bahwa telah terjadi pemukulan. Secara tidak langsung dia mengaku. Iya, gitulah gitu. Nanti kalau untuk buktinya nanti di hari Sabtu kita sudah siapkan dan kita tunjukkan semua. Karena begini, sekarang posisi klien kita Hera sedang berada di luar kota untuk menenangkan dirinya. Kemungkinan dia itu bisa sampai di Jakarta di besok malam. Nanti kalau teman-teman media ingin tahu klarifikasi dari kita dan bukti-bukti apa yang kita tunjukkan, nanti kita ketemu di hari Sabtu jam 1 siang di Warung Sajo, Tebet. Donald Trump mengatakan Iran setuju tidak memiliki senjata nuklir. Namun hal tersebut dibantah pihak Iran. Anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan yang baik dengan para negosiator Iran. Trump mengeklaim Iran telah setuju tidak memiliki senjata nuklir. Ia juga mengatakan Amerika Serikat telah memenangkan perang karena pemimpin Iran telah terbunuh. Trump mengancam akan terjadi peperangan lagi jika Iran menolak proposal Amerika Serikat. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things.
Sementara anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Iran menentang tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan mengaitkan setiap penyelesaian yang lebih luas dengan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pelonggaran sanksi. Para negosiator dilaporkan sedang membahas dokumen kerangka kerja singkat berupa memorandum 1 halaman berisi 14 poin. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar gencatan senjata, pencabutan sanksi, dan negosiasi di masa mendatang termasuk mengenai aktivitas nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional. Meski operasi militer Epic Fury resmi berakhir, namun Presiden AS Donald Trump masih terus mengancam Iran. Alih-alih takut, Iran justru menyindir dan mengejek ancaman tersebut. Operasi militer Epic Fury di Iran telah resmi berakhir pada 5 Mei. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengklaim bahwa operasi tersebut telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni menghancurkan kemampuan nuklir dan infrastruktur strategis Iran. Meski begitu, Presiden AS Donald Trump masih terus mengancam akan membombardir Iran jika tidak kunjung mencapai kesepakatan damai yang diinginkannya. Melalui unggahannya di akun resmi media sosial Truth Social, Trump menyebut blokade AS akan membuat Iran membuka Selat Hormuz. Jika Iran tidak setuju, maka AS akan meluncurkan serangan besar terhadap Iran. Alih-alih takut, Iran justru mengejek ancaman tersebut. Melalui akun resmi media sosial X, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf menyindir bahwa operasi Epic Fury berakhir karena gagal total. Ia bahkan mengejek dengan menyebut operasi tersebut sebagai operasi Trasmibro. Ghalibaf juga menyindir Amerika Serikat kini kembali melaksanakan rutinitas operasi palsu. Sebelumnya, Ghalibaf juga mengejek Amerika Serikat. Ia mengolok-olok tindakan blokade AS di Selat Hormuz dengan menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Padahal Trump sebelumnya pernah memuji Ghalibaf dan memproyeksikan menjadi pemimpin masa depan Iran yang bisa dipercaya. Pastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir yang diluncurkan sejak 28 Februari lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran berlangsung baik. Namun menurutnya Iran bersikap tidak konsisten dalam komunikasi diplomatik karena enggan akui komunikasi. Talks, and we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened. You know, they're proud, like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. Sometimes they fight on pride because, you know, they're injured, they're hurt. No matter how great you are, you get hit by somebody else that looks like them. It's very tough, but they have great pride. These people have great pride. The others do too. Enemies have great pride. We went, you know, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. I call that regime change. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan krisis di Timur Tengah berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN. Lazaro juga menyerukan agar negara-negara ASEAN bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Konflik di Timur Tengah belum kunjung mencapai perdamaian sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu. Ketegangan ini menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro memperingatkan bahwa krisis Timur Tengah berdampak buruk bagi negara-negara ASEAN, termasuk gangguan terhadap pasokan energi dan makanan, jalur perdagangan, dan kesejahteraan warga. ASEAN, which imports about 66% of its crude oil,
This crisis meant significant increase in fuel and energy cost, which eventually led to higher prices for agricultural inputs, food, and basic commodities. The crisis also caused disruptions in some sectors, including transportation and tourism, and put at risk millions of ASEAN nationals in the Middle East. Against this backdrop, we convened 2 special meetings of the foreign ministers to discuss ASEAN's collective response to the effects of the situation. Lazaro juga mendesak negara-negara ASEAN agar bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Cebu, Filipina yang diketuai oleh Filipina pada Kamis. Diketahui pertemuan tersebut merupakan bagian dari KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 Mei. Konferensi tersebut fokus pada keamanan maritim regional, ketahanan energi, hingga gangguan rantai pasokan terkait dengan konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran kembali menjadi sorotan. Pengamat politik Timur Tengah Nasir Tamara menilai Iran kini semakin berani menantang dan mengolok-olok Amerika Serikat setelah melihat sikap Washington yang dianggap tidak konsisten. Karena ini kan hari ini kan sudah 67 hari ya perang itu, dan sudah gencatan senjatanya sudah cukup lama, dan itu gencatan senjata yang tanpa batas hari apa, tanggal berapa. Itu kan semacam main-main buat orang Iran. Jadi dianggapnya Amerika Serikat ini nggak serius. Dan kemudian Iran itu juga melihat Amerika berganti-ganti sikapnya. Katanya mau membuat operasi Freedom. Kemudian 2 hari kemudian operasi Freedom dibatalkan. Dan bagaimana mereka melihat itu serius? Karena apa? Karena Amerika Serikat selalu berubah-ubah. Terakhir Amerika berubah karena apa? Karena Amerika juga kehilangan sekutu yang sangat setia selama ini, Saudi Arabia, yang tidak membolehkan Amerika memakai ruang angkasanya Saudi, apalagi memakai pangkalan milik Saudi Arabia di negerinya. Nah itu sangat penting itu, karena Amerika ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya yang terdekat. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan AS hentikan operasi ini terutama pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question. And ada yang mana nih? Bukan ada yang mana nih? Bung Ade Armando. Bung Ade Armando. Ya kan? Bung Ade Armando. Anda kan karena kasus ini nih, Anda akhirnya memilih mundur dari PSI. Kenapa? Iya, jadi terima kasih Anda bertanya begini ya, karena masih banyak orang yang memang masih bingung kenapa saya harus mundur dari PSI. Ini bukan urusannya dengan beliau-beliau ini, tapi serangan terhadap PSI akhirnya, jadi kan serangannya kan harusnya ke saya, ya. Saya lah yang saya katakan tadi, saya paling bertanggung jawab terhadap apa yang saya buat di Cokro TV. Cokro TV itu pemretnya saya, jadi
saya tidak akan mengatakan, oh itu bukan salah saya gitu. Kalau itu salah saya. Tapi saya menganggap itu nggak salah. Oke. Tapi masalahnya serangannya itu melalui berbagai medsos, berbagai pernyataan, itu adalah bukan hanya saya yang salah. Sampai ada surat yang mengatakan kepada para pengurus PSI bahwa kalau di PSI masih ada Ade Armando yang anti-Islam, ya, kami tidak akan mendukung PSI. Saya merasa kok teman-teman jadinya terbebani dengan apa yang saya lakukan. Saya tetap merasa saya tidak bersalah ya. Tapi kok jadi orang-orang teman-teman saya ini yang sedang berjuang untuk membangun sebuah partai yang kan sebelumnya belum diterima di parlemen kan. Parliamentary threshold kita nggak sampai 4 waktu itu. Jadi sekarang di bawah Mas Kaisang yang juga kita berharap di atasnya ada Pak Jokowi lagi, ini akan bergerak pelan-pelan ke atas ya. Nah dalam proses itu tiba-tiba terjadilah kejadian saya ini. Nah masalahnya seperti tadi saya katakan, banyak orang yang menyerangnya tuh bukan menyerang saya, tapi menyerang juga PSI, menyerang juga Jokowi. Bung Ade, di beberapa media juga menyampaikan bahwa Bung Ade ini siap untuk minta maaf ke JK dan juga ke publik. Kalau misalnya memang Anda siap untuk minta maaf ke Pak JK dan juga publik, kalau ada potensi damai? Oh saya kan katakan. Ya bahwa saya bersedia minta maaf ke Pak JK dan ke publik selama dengan pembicaraan yang proporsional ya. Saya akan mengatakan saya tidak memfitnah Bapak, saya tidak sedang memprovokasi umat Islam ataupun umat Kristen untuk marah, saya tidak sedang mengadu domba ya. Tapi kalau itu terasa seperti sesuatu yang mengganggu, saya akan minta maaf ya. Juga kepada umat Islam yang barangkali menurut saya punya mispersepsi terhadap saya bahwa saya itu adalah orang yang anti-Islam. Saya itu tidak anti-Islam. Bang Saiful aja kok yang marah sama Bapak. Bang Saiful aja. Bang Saiful gimana tanggapannya? Jangan kita bawa-bawa umat Islam. Kita persempit lah persoalan ini ya. Jadi jangan Bung Ade kalau ini saya terus terang aja ya, saya mau menyampaikan Mbak Diandra bahwa ketika kemudian Pak Ade Armando meminta bantuan hukum untuk kita menjadi pendamping hukumnya, misalkan jikalau andai kata, kalau saja contohnya diberikan kesempatan untuk kami membela, ya saya tentu akan berhadapan dengan Bang Saifullah Hamid. Bahwa Bang Saifullah, Anda harus bisa membuktikan bahwa betul-betul ada penghasutan. Bila tidak, saya akan berhadapan dengan Bang Saifullah. Bahkan berhadapan dengan Bang Saiful dulu ya. Itu aja ya. Bung Saiful silakan. Baik, jadi gini, kami sejak awal konsisten bahwa kami fokus pada apa yang dilakukan oleh Bang Ade ya dan kawan-kawan. Kami tidak pernah mengaitkan apa yang dilakukan itu dengan aktivitasnya yang lain, termasuk aktivitas kepartaian tentunya. Kami fokus pada apa yang beliau lakukan yang kami nilai bahwa itu berpotensi untuk kemudian menimbulkan disharmoni antar umat beragama. Itu concern kita. Dan itu kami dasarkan dengan analisa yang tadi juga sudah saya paparkan. Terkait apa yang disampaikan Bung Ade soal itu tipis apa dan saya tidak mau bicara itu. Ya, itu proses of law. Karena apa? Ini sudah masuk dalam wilayah hukum, sudah masuk dalam laporan polisi, sudah menjadi ranahnya kepolisian. Soal tipis dan tebal kita punya pendapat. Boleh kita Bang Saifullah. Ya tentunya. Nanti kita buktikan di peradilan. Bukan ranah kami lagi untuk menilai. Itu sudah kewenangannya kepolisian. Ranahnya aparat penegak hukum. Nanti mereka yang akan harus membuktikan. Nanti kita dukung dengan bukti-bukti yang kita punya. Saya kira seperti itu. Bung Abdul? Menanggapi yang permintaan maaf dari Bung Ade. Permintaan maaf. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak JK bahwa siapapun pihak yang memainkan sentimen atau menyerang beliau dengan isu penistaan dan ini daya rusaknya sungguh luar biasa karena sudah menciptakan kegaduhan dan saling pertengkaran antara umat Kristen. Terus kalau kita baca di medsos itu kan pertengkaran sangat tajam tuh. Sehingga beliau berharap tetap ini dibawa aja untuk diselesaikan di meja hukum. Nanti soal orangnya ya itu personal ya. Nanti mungkin Pak JK apakah memaafkan atau tidak. Tapi kalau saya sih beliau kan pendamai dan ini. Tapi soal perbuatannya, kalau soal orang mungkinlah kita harus saling memaafkan. Tapi soal perbuatannya yang sungguh luar biasa daya rusaknya. Bagaimana seorang Pak JK yang rekam jejaknya itu adalah
menghabiskan sekian paruh. Saya rasa interupsi Bung Abdul terlalu menggiring bahan ini kepada persoalan bahwa ada terjadi tajam dan terjadi silang pendapat di media sosial. Saya rasa masyarakat Indonesia sudah sangat memahami keseluruhan Bung Abdul bahwa Pak JK itu siapa, Ade Armando itu